Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dari Lambuana, NIM 0021, dan kelas PRN Setri A. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan limbah B3 untuk UAS pengelolaan pencemaran industri. Apa itu limbah B3? Pengolahan limbah B3 merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penyimpanan, pengumpulan, pemanfaatan, pengangkutan, dan penimbunan secara fisika, kimia, maupun biologi dengan cara teknologi bersih atau ramah lingkungan. Kegiatan penimbunan limbah B3 wajib memenuhi persyaratan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999. Sebutkan dan jelaskan karakteristik limbah B3. Yang pertama, mudah meledak. Simbol mudah meledak diperuntukkan untuk limbah yang dapat menimbulkan reaksi ledakan, contohnya asam terikat dan bahan peledak laboratorium. Dua, mudah menyala. Simbol limbah cairan mudah menyala diperuntukkan untuk limbah yang bila terjadi kontak dengan bahan lain, panas atau sumber api sehingga menimbulkan kebakaran. Tiga, reaktif. Simbol limbah reaktif diperuntukkan untuk limbah yang apabila tercampur bahan lain membentuk zat atau gas atau warna senyawa baru yang berbahaya, contohnya limbah cyanida. D. Infeksius. Simbol infeksius diperuntukkan untuk limbah medis atau limbah terinfeksi dan mengandung bakteri, virus, atau zat lain dapat menular penyakit, contoh jarum suntik. 5. Korosif. Simbol limbah korosif diperuntukkan untuk limbah yang lain jika menyentuhnya menyebabkan tangan gatal dan menyebabkan karat pada benda, contohnya asam sisa sulfat dalam industri baja. 6. Beracun. Simbol limbah beracun diperuntukkan pada limbah yang dapat meracuni langsung makhluk hidup saat tertelan, terhirup, dan tersedot, contohnya limbah pestisida. Sebutkan dan jelaskan kategori limbah B3. Limbah B3 dari sumber spesifik. Segala macam limbah berbahaya yang berasal dari kegiatan utama industri dapat dikategorikan sebagai jenis limbah B3 dari sumber spesifik. Contoh dari limbah jenis ini diantaranya adalah pelarut terhalogensi seperti klorobenzena dan metilen klorida. Pelarut yang tak terhalogensi seperti toluena, aseton, dan nitrobenzema. Asam atau basa seperti natrium hidroksida, asal sulfat, dan asam fosfat, serta limbah tidak spesifik seperti aki bekas dan limbah laboratorium. Limbah B3 dari sumber tidak spesifik. Sama halnya dengan limbah B3 dari sumber spesifik, limbah jenis ini juga berasal dari aktivitas industri. Hanya saja limbah jenis ini bukan berasal dari kegiatan utama industri, melainkan dari kegiatan sampingannya seperti kegiatan pemilihan alat, pencucian, pengawasan, penerapan kak, dan jenisnya. Limbah B3 dari B3 yang sudah kadaluarsa, tumpah, dan bekas kemasan B3. Limbah B3 juga memiliki masa kadaluarsa sendiri. Limbah yang sudah kadaluarsa ini pun tidak kalah berbahaya. Dipisahkan dalam kategori sendiri. Limbah B3 yang tumpah dan bekas kemasan limbah B3 masuk dalam jenis limbah satu ini. Beberapa contoh limbah lain yang juga masuk dalam di sini diantaranya adalah tembaga sianida, karbon disulfida, barum sianida, entrin, dan gas fluor. Sebutkan dokumen yang dibutuhkan sebagai kelengkapan persyaratan dan tata cara permohonan penerbitan izin lingkungan dalam hal pengelolaan limbah B3. A. Menyiapkan surat permohon persetujuan teknis di bidang pengelolaan limbah B3. B. Lembar pernyataan kebebasan dokumen. C. Dokumen berupa berkas kalian dan soft copy disertakan dalam bentuk D atau flash disk FD. Tata cara permohonan terbitan izin. A. Surat permohonan dibuat dengan menggunakan kopi surat perusahaan dan ditandatangani di atas materai 10.000. B. Surat permohonan harus mencantumkan nomor dan tanggal surat dibuat. C. Lampiran kajian surat permohonan persetujuan teknis dalam bentuk buku dan cover. Sebutkan dan jelaskan fasilitas yang dibutuhkan dalam penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori dan sumbernya. Yaitu berupa A. Bangunan, B. Tangki atau kontainer, C. Silo, D. Waste pile, E. 5 waste and impoundment. Sebutkan fasilitas penimbunan limbah B3. A. Sumber injeksi, B. Penempatan area bekas tambang, C. Pump tailing source intake. Sebutkan dan jelaskan metode pengolahan limbah B3. Chemical conditioning tujuannya adalah menstabilkan senyawa-senyawa organik. Solidification atau stabilization adalah proses pencampuran limbah dengan bahan tambahan adiktif dengan tujuan menurunkan lalu migrasi bahan pencemar dan mengurangi toksisitas limbah tersebut. Incineration adalah teknologi pembakaran alternatif yang menarik dalam pengolahan limbah. Menuliskan dan berdasarkan fasilitas penyimpanan limbah B3 berdasarkan jenis dan waktu maksimal penyimpanannya. Limbah yang dihasilkan 50 kg per hari, maksimal 90 hari.
kurang dari 50 kg, 90 hari, kurang dari 50 kg per hari, 360 hari, spesifik kasus 265 hari. Tuliskan dan jelaskan fasilitas penyimpanan limbah B3 berupa bangunan, fasilitasnya, memiliki penerangan, memiliki saluran dry waste dan bak penampung, desain yang lokasi yang mampu melindungi lokasi dari hujan dan sinar matahari. Jelaskan waktu penyimpanan limbah B3 berdasarkan kategori limbah B3 dan jumlah B3 yang dihasilkan. Untuk limbah yang dihasilkan sebesar 50 hari, maksimal 90 hari. Limbah B3 yang dihasilkan kurang dari 50 hari untuk kategori 1, 80 hari. Limbah B3 kurang dari 50 kg, kategori 2, 365 hari. 2 dari sumber spesifikasi umum, limbah B3 kategori 2 spesifik kasus, 365 hari. Sebutkan periode pelaporan pada tiap tahapan pengelolaan limbah B3. Penyimpanan disimpan dengan perlakuan khusus sebelum diolah dan penyimpanan dilakukan dengan sistem blok dan tiap blok terdiri 2 kali 2 kemasan. Pengumpulan tentang karakteristik limbah, fasilitas laboratorium, perlengkapan penanggulangan kecelakaan maupun lokasi. Pengangkutan terkait dengan pemberian label, analisa karakter limbah pengawasan khusus. Manfaatan terkait daur ulang, pengolahan kembali dan penggunaan kembali limbah B3. Gambarkan mekanisme perizinan pengolahan limbah B3 disertai dengan waktu setiap tahapan. Sebutkan jangka waktu proses perizinan pengolahan limbah B3 pada tiap tahap-tahapnya. Pengukuran 45 hari, penyimpanan 45 hari, pengumpulan 55 hari, pengangkutan 45 hari, pemanfaatan 45 hari, pengolahan 45 hari, dan penimbunan 45 hari. Sebutkan masa berlaku izin dari masing-masing pengolahan limbah B3. Pengurangan tak terbatas. Penyimpanan 5 tahun, pengumpulan 5 tahun, pengangkutan 5 tahun, pemanfaatan 5 tahun, pengolahan 5 tahun, penimbunan 10 tahun. Sebutkan contoh pemanfaatan limbah B3. Sumber industri tembaga, Perslob, salah satu bahan produksi semen. Industri pulp, selanjut IPA, bahan substitusi pembuatan bara. Industri nikel, slag nikel. Industri limbah putih, slag limbah putih. Kali pupuk, lembaga aktif, semen, abu batu, bata atau faba, kelapa sawit, oleh bekas, rumah sakit, limbah cair yang belum disinfektan. Sebutkan fasilitas pengangkutan limbah B3 berdasarkan kategori sumbernya. A. Alat angkut tertutup untuk limbah B3 kategori 1. Alat angkut terbuka atau tertutup untuk limbah B3 kategori 2. Keterangan ketentuan informasi yang harus ada pada kendaraan pengangkutan adalah sebuah limbah B3 dan diletakkan pada kendaraan tersebut sesuai dengan karakteristik limbah yang diangkutnya, lalu dekati setiap sisi box pengangkut dan bagian muka kendaraan serta harus dapat terlihat jelas dari jarak paling rendah 30 meter. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.